Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Nah, ini merupakan video kedua dari rangkaian seri tutorial MongoDB ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar MongoDB. Jadi kita sebelum melanjut ke praktek, ke proses create data, kemudian manipulasi data dan lain sebagainya, kita pelajari dulu konsep dasar untuk MongoDB-nya. Oke, uh, kita akan mulai dengan format data. Jadi teman-teman sempat saya singgung di materi sebelumnya ketika kita proses setup dan perkenalan MongoDB. Nah, format datanya adalah JSON. Nah, JSON adalah JavaScript Object Notation. Nah, sintak JSON ini didasarkan pada subjek dari JavaScript ECMA 262, edisi ketiga ya. Nah, contoh dari penulisan JSON seperti ini ya. Jadi, ada yang namanya field, kemudian ada isinya. Nah, contohnya yang kita lihat di sini warna merah. Ini contohnya ada first name, kemudian pojok, last name-nya kode, kemudian di sini ada age, kemudian isinya 22, di sini ada skill, misalkan programming, database, API. Nah, di sini ada mencerminkan beberapa tipe data ya, kayak misalkan ini di dalam petik, ini menandakan tipenya string. Nah, kemudian yang tidak ada petiknya nih, ini menandakan tipe datanya numerik ya. Dan ada yang di dalam kurung seperti ini menandakan isinya adalah list. Nah, kemudian format data juga ada yang disebut dengan BSON atau binary JSON. Binary JSON ini merupakan hampir sama dengan JSON, tetapi ada serialisasi kode biner dari dokumen mirip JSON. Jadi ada kayak semacam kalau di RDBMS atau ketika kita table itu ada yang namanya primary key. Nah, ini hampir mirip dengan primary key seperti itu ya. Nah, kemudian ini format dokumen. Nah, MongoDB menyimpan catatan data sebagai dokumen BSON yang tadi sempat disinggung ya, yang disebut dokumen. Nah, bedanya dengan JSON itu di sini kalau BSON itu ada ID ini nih. Nah, ada ID uniknya yang paling atas ini. Nah, kemudian dokumen adalah sekumpulan pasang bidang dan nilai dengan struktur sebagai berikut. Ini contohnya seperti ini ya. Ini dokumen itu ada sekumpulan pasang bidang, bidang ini yang ini ya, fieldnya. Kemudian nilai, ini value-nya. Jadi selalu field value. Kalau misalkan di RDBMS, di table itu kan ada table, ada kolom ya, ada kolom kemudian ada value. Nah, ini dengan tapi kalau di sini bukan seperti itu. Kita menggunakan field ya. Nah, kemudian contohnya ini di sebelah kanan sini ada ID atau ID dokumennya ini. Kemudian ada title, ISBN dan lain sebagainya. Ini contoh dari pembuatan dokumen. Nah, kemudian penamaan field. Nah, penamaan field kita tidak diperbolehkan menggunakan underscore ID. Ini sudah dipakai ya, yang underscore ID ini oleh si MongoDB-nya. Seperti ini contohnya ya. Ini ketika kita membuat dokumen pertama kali ini langsung dibuatkan ID-nya seperti ini. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan underscore ID sebagai field. Kemudian penulisan tidak boleh berisi karakter 0. Karakter 0 ya. Kemudian tulisan paling depan tidak boleh dengan simbol dolar. Nah, padahal kalau misalkan kita masukkan kadang-kadang juga masuk, kemudian tapi nanti ketika kita manipulasi ini akan terjadi masalah ya. Nah, di versi yang tadi saya cobain, untuk yang versi yang terbaru sekarang masih kadang-kadang loss ya. Oke, ini collection. Collection adalah MongoDB menyimpan dokumen dalam sebuah koleksi atau kumpulan. Kumpulan dari dokumen adalah sekumpulan dokumen. Nah, kalau misalkan di MongoDB ini disebutnya collection ya, tapi kalau di RDBMS ini disebutnya kolom dan baris. Teman-teman bisa lihat ini perbandingannya. Di MongoDB ada dokumen, ada baris, kemudian ada koleksi, ini table. Nah, persamaannya ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pernah belajar
RDBMS atau yang pernah belajar di channel ini mengenai MySQL ataupun PostgreSQL. Nah, ini padanannya kira-kira seperti ini ya. Untuk baris, kita ibaratkan adalah dokumen. Kemudian untuk koleksi atau collection ini ibaratnya adalah table. Ini konsepnya. Nah, kemudian tidak seperti tabel yang memiliki skema tetap, koleksi memiliki skema dinamis. Nah, contohnya seperti ini ya. Bisa dilihat yang atas ini hanya ada 2, sedangkan yang bawah ini ada 3. Nah, jadi bersifatnya dinamis. Jadi kita bisa mengisi sesuai dengan keadaan atau data yang kita miliki. Oke, kemudian penamaan collection sama. Jadi penamaan collection juga ada peraturannya. Tidak boleh mengandung tanda dolar ya di seperti ini ya. Kemudian tidak boleh mengandung karakter 0. Ini juga sama. Sama ketika kita juga menggunakan RDBMS juga ketika kita membuat table juga sama ya. Tidak boleh ada white space, tidak boleh menggunakan karakter khusus. Nah, ini juga sama diberlakukan juga di MongoDB juga. Kemudian itu juga ini spasi kosong ya, string kosong mulai dengan sistem karena MongoDB mencadangkan sistem. Jadi misalkan kita membuat collection sistem kontrol itu tidak bisa. Jadi kata sistem ini jangan dipakai ya. Untuk nama koleksi internal, nah ini juga sama. Ini sistem ini digunakan untuk koleksi internal MongoDB-nya. Nah, kemudian untuk database. Nah, MongoDB menyimpan koleksi ke dalam database. Satu instan MongoDB dapat menghosting banyak database. Nah, penulisan database juga ada aturannya. Nah, kita tidak boleh mengisi dengan hanya spasi kosong, nggak boleh. Kemudian kita juga membuat database dengan karakter khusus. Nah, sama juga di RDBMS juga seperti itu ya. Nah, di sini juga sama berlaku. Tidak boleh menggunakan kayak misalkan simbol-simbol tertentu. Ini kayak spasi kosong, kemudian lebih besar, lebih kecil, kali, dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh juga melebihi ukuran maksimum yaitu 64 byte ya. Kemudian tidak menggunakan nama admin, lokal, config. Nah, karena nama-nama ini sudah digunakan oleh MongoDB-nya ya. Secara default ketika kita setup ini langsung ada. Oke. Kemudian namespace. Nah, namespace adalah gabungan dari nama database dengan collection di database itu. Nah, misalkan contohnya ini ya. Kita memiliki collection adalah books. Kalau di RDBMS tabel ya. Kemudian nama database-nya adalah bookdb. Maka namespace-nya adalah bookdb.books. Nanti kita akan contohkan ya ketika kita akan ngeload atau menampilkan data. Oke, itu untuk dasar materinya sampai situ ya. Kita sekarang akan coba untuk buka ya untuk klien dari MongoDB. Kita akan membuka kompasnya ya, MongoDB Kompas. Oke. Ini MongoDB Kompasnya, kita langsung cobain ya. Oke, di sini kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat satu koneksi. Kita akan gunakan lagi koneksi yang kemarin kita buat ya, tidak perlu membuat lagi. Nah, saya akan langsung connect seperti ini. Oke, ini sudah terhubung. Di sini masih belum ada ya. Nah, untuk pertama kali kita akan membuat database baru. Tadi di database baru ada aturannya ya. Nah, saya akan klik di sini plus. Nah, misalkan saya akan menggunakan spasi kosong, pojok, kode. Di sini ada spasi kosong ya, pojok spasi kode. Nah, collection-nya misalkan mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Kita coba simpan, kita create. Nah, perhatikan di sini ada error. Kita tidak boleh menggunakan spasi kosong. Jadi benar ya. Jadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan kita tidak boleh melanggarnya. Jadi ada beberapa yang memang kita diberikan peringatan. Misalkan juga menggunakan simbol dolar seperti ini. Ini saya create. Nah, sama. Di sini ada peringatan kita tidak boleh menggunakan simbol dolar. Oke. Kemudian tadi bisa kita lihat nih, kita juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang digunakan oleh
Kayak misalkan admin, kita coba ganti dengan admin. Ya, admin. Nah, ini kita create, ini masuk, tetapi ini masalahnya jadinya di sini ya. Nah, bukan dia tercreate baru, tapi malah di dalam database yang sudah ada admin. Nah, jadinya seperti itu. Ini akan saya drop mahasiswanya. Oke, untuk ngedrop di sini ada validasi ya. Kita harus memasukkan, ini kayak di GitHub juga seperti ini ya. Kita harus memasukkan ketika menghapus apa yang sudah kita buat. Oke, kita sekarang akan coba untuk membuat yang benar ya. Misalkan saya mau membuat database perpustakaan. Nah, perpustakaan biasanya memiliki contohnya di sini ada buku ya. Misalkan saya mau membuat collection name-nya adalah buku. Saya akan create. Nah, di sini terbentuk ya perpustakaan, dan ketika dibuka di sini ada satu collection namanya buku. Nah, ketika kita akan menambahkan collection baru, kita tinggal tekan ini. Misalkan saya mau membuatkan mahasiswa seperti ini ya. Nah, untuk pembuatan collection tadi juga sempat dibahas, kita tidak boleh menggunakan karakter khusus dan tidak boleh menggunakan spasi kosong ya. Misalkan kita mau membuat satu collection buku, tipe buku. Nah, misalkan tipe underscore buku. Nah, kita seperti ini ya, jangan menggunakan white space. Ataupun mau teman-teman satukan seperti ini juga boleh. Yang penting jangan menggunakan karakter khusus yang tadi dan jangan menggunakan spasi kosong. Nah, seperti ini juga bisa, tergantung teman-teman biasanya seperti apa. Nah, kalau saya biasanya seperti ini ya, digabungin. Tipe buku misalkan ini bisa kita create collection-nya tuh. Jadi kita bisa membuat collection lagi. Nah, ini akan saya drop. Nah, ini hanya sebagai contoh. Kita harus masukkan lagi tipe buku. Nah, kemudian kita drop. Oke, sudah terdrop ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penambahan data atau membuat field dan value. Nah, formatnya tadi sudah kita pelajari ya. Kita bisa menggunakan format JSON. Di sini ketika kita menggunakan Kompas, kita bisa import dari file yang kita miliki berupa JSON file ataupun CSV file. Kita bisa langsung import, tapi kita tidak akan menggunakan ini saat ini ya. Nah, kita akan menggunakan yang insert dokumen, yang ini ya. Nah, jika teman-teman memiliki script, tinggal dipaste ke sini bisa. Paste or more document here. Nah, bisa dipaste ke sini, tapi nah untuk contoh kali ini kita akan menggunakan tipe yang satunya nih. Nah, tipenya insert collection perpustakaan. Nah, ini tadi ya namespace yang kita pelajari juga ini terlihat. Ini nama database-nya, kemudian ini nama collection-nya. Oke, terus tadi juga sempat dibahas mengenai ID. Nah, ketika kita membuat dokumen baru, ini akan muncul langsung di generate ID-nya. Nah, ini terlihat ya, sudah dibuatkan objek, tipenya objek ya, objek untuk ID. Oke, kita akan tambahkan di sini, tinggal klik yang plus ini, kemudian klik add. Nah, misalkan ini kan buku, misalkan ada judul ya. Nah, sama juga ketika kita membuat field, ini juga peraturannya hampir mirip dengan yang membuat collection. Tidak boleh menggunakan spasi kosong. Sebenarnya tetap masih bisa masuk. Di sini ketika kita menggunakan spasi kosong atau beberapa karakter yang memang tidak disarankan, tetapi dipastikan nanti ketika teman-teman sudah membuat sebuah big data atau membuat aplikasi lah untuk transaksional, itu akan menyulitkan ketika teman-teman tidak mengikuti rules yang sudah ditetapkan. Bahkan teman-teman masih menggunakan spasi kosong ataupun menggunakan karakter-karakter tertentu. Nah, disarankan ini pembuatan field ini sama ketika kita membuat kolom di RDBMS. Nah, sama ya, jadi nggak boleh pakai spasi, kemudian karakter-karakter khusus. Kalau misalkan ada dua suku kata, pisahkan dengan underscore seperti itu, ataupun disatukan seperti tadi ya, penamaan untuk collection-nya. Nah,
Ini misalkan contoh judul ya. Nah, tinggal tekan tab. Nah, judul misalkan pemrograman web misalkan judulnya ya. Oke, ini tipenya string karena pemrograman web adalah karakternya string. Di sini tipe datanya kita pilih string. Kemudian saya mau tambahkan lagi, tinggal klik tombol plus, kemudian kita add. Nah, misalkan di sini ISBN. Nah, ISBN juga sama. Ini tipenya string, misalkan kita mau buat random number seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi. Misalkan saya mau menambahkan di sini tahun. Nah, tahun terbit. Tahun terbit ini jangan menggunakan spasi kosong seperti ini ya. Sebenarnya masih bisa masuk ketika kita menggunakan ini, tetapi ketika udah menggunakan transaksi nanti akan masalah. Gunakan underscore misalkan terbit seperti ini. Nah, misalkan saya mau kasih tabnya 1990 misalkan. Nah, ini bisa kita ubah tipe datanya ya. Di sini string setelah defaultnya awalnya. Ini saya akan gunakan integer. Nah, ini bisa. Tandanya petiknya dihilangkan ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan di sini misalkan satu lagi apa ya? Jumlah halaman. Jumlah underscore halaman. Misalkan kita mau kasih jumlah halamannya 120. Nah, ini bisa kita ganti juga dengan integer seperti ini. Nih, kalau dirasa sudah, nah kita tinggal lakukan tekan insert. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini bisa kita lakukan edit. Ketika kita mau lakukan edit, tinggal diklik aja ini. Kita bisa langsung edit inline seperti ini. Cancel misalkan. Kemudian kita juga bisa menghapusnya. Ataupun kita bisa clone, di duplicate, ataupun di copy ini bisa ya. Oke, itu secara basic ya. Terkait dengan tadi yang sudah kita bahas, collection, field, value, kemudian database. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita akan coba lihat dari sini. Ini kita bisa gunakan. Ini sempat kemarin di video awal sudah kita singgung. Nah, kita akan coba show DB-nya. Show. Nah, DBS ini untuk menampilkan semua database yang ada. Nah, tadi database yang kita buat adalah perpustakaan. Nah, kita akan coba gunakan use perpustakaan. Nah, ini saya akan akhiri dengan titik koma dan enter. Nah, lihat dia switch ke perpustakaan. Oke, di dalam perpustakaan kita bisa menampilkan, ini saya mau cek ya, db.version. Nah, saya mau lihat versi MongoDB yang terinstall. Nah, lihat di sini kita menggunakan versi 6.0.3. Nah, itu versi MongoDB yang kita gunakan. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan data ya. Tadi secara namespace db. Nah, nama database kita ini perpustakaan diwakili dengan db. Nah, setelah itu kita akan pilih collection-nya. Di sini adalah buku. Jadi kita sudah membuat collection buku ya. Nah, setelah kita definisikan dari buku ini akan kita apa? Misalkan saya akan cari. Nah, ada kalau misalkan di RDBMS kita select bintang from gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan dengan find seperti ini. Oke, tinggal enter. Nah, maka ini data yang tadi kita input, ada pemrograman web, ISBN, tahun terbit, jumlah halaman, ini yang tadi kita create sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk basic ya. Ini masih dasar-dasar terkait dengan MongoDB. Nanti untuk materi PowerPoint-nya, untuk slide-nya, slide presentasinya saya cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa mengambilnya untuk dipelajari ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.